Rahim ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا أبائنا وأمهاتنا لمن اجتباها هنا بسببه وإلى خصوصا حاجاتنا حاجاتكم يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ngang jawab salam kula kanthi semangat nggih. Kula dongaaken mugi-mugi pinaringan panjang umure nggih. Sehat awake. Nah, lunas utang-utange. Nah, banter dhewe. Nggih, kula wangsuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bi haulihi wa quwwatihil qawiyyah la haula wala quwwata illa billah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama ingkang kawula hormati, ingkang kawula ta'zimaken, sesepuh penesepuh ingkang kawula hormati. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah maghrib, salat maghrib insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi pinten-pinten kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged mangempaling panggenan punika kanthi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugi kunjuk dumateng junjunganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, saderengipun kula matur sakmenika kula badhe tanglet ngapunten. Niki mengke ceramah kula panjang, pendek napa pas mawon? Pas Isa. Oh, pas Isa nggih. Sakniki kula tanglet, Bu. Teng ibu-ibu remenane sing dawa
utawa sing ndek, Bu? Dawa mlebet sedanten napa ndek mlebete sepalih? Dawa mlebete ngaji maksudnya nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, nama saya Muhammad Farhi Faisal Hakim. Bapak Ibu bisa panggil saya Farhi. Ini merupakan mungkin nggih pertemuan yang kedua, mungkin untuk tahun ini baru pertama nggih. Kalau untuk tahun kemarin mungkin yang juga pernah sekali, kalau tidak salah dan semoga ingat nggih. Jadi nama saya Muhammad Farhi Faisal Hakim, Bapak Ibu bisa dipanggil saya Farhi. Berasal dari kata faroha yafrohu. Artinya apa? Bahagia. Jadi pesan saya pada kesempatan hari ini, jangan lupa bahagia. Alhamdulillah. Karena memang penting bahagia niku. Tentunya apa? Di zaman modern seperti ini banyak sekali orang-orang yang salah dalam menafsirkan makna kebahagiaan. Banyak sekali orang-orang yang menafsirkan kebahagiaan niku dengan sebuah kesenangan mawon. Padahal hakikat dari sebuah kebahagiaan niku napa? Ketenangan. Kita bisa mengambil contoh bahwasanya di zaman modern seperti ini banyak sekali orang-orang bahkan oknum menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalkan apa? Pencurian, perampokan, perampasan dan lain sebagainya. Mereka merasa senang, merasa puas mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi pertanyaannya, ngapunten, apakah hidup mereka menjadi tenang? Apakah hidup mereka akan menjadi bahagia? Tentu tidak. Maka dari hal ini kita bisa belajar bahwasanya yang dinamakan sebuah kebahagiaan tidak hanya sekedar sebuah kesenangan, namun kebahagiaan yang hakiki itu merupakan ketenangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji hambanya dengan dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan penderitaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan kenikmatan. Maka ada sebuah kisah, Bapak Ibu, ada seorang laki-laki berada di atas pohon kelapa untuk mengambil sebuah kelapa. Tiba-tiba datanglah angin yang sangat luar biasa menerpa. Maka apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut? Berpegang erat, berpegang teguh terhadap pohon kelapa karena takut terjatuh. Kemudian angin yang sangat luar biasa berganti menjadi angin yang semilir-semilir, berganti menjadi angin yang sepoi-sepoi. Maka apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut adalah mengantuk dan bahkan melepaskan pegangan terhadap pohon kelapa dan akhirnya terjatuh. Maka dari hal ini kita bisa belajar, hadirin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hidup kita dengan penderitaan. Misalkan masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak istri dan lain sebagainya. Ngapunten. Terkadang kita nih kalau misalkan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa penderitaan, terkadang kita senantiasa mengeluh. Ya Allah, sampai kapan hidup saya seperti ini? Ya Allah, mengapa ekonomi saya tidak stabil ya Allah? Ya Allah, kenapa saya harus diputus cinta ya Allah? Enten apa mboten? Mboten nggih? Alhamdulillah. Kalau insya Allah orang-orang di sini itu semuanya pandai bersyukur. Amin. Amin. Ya Allah, why me ya Allah? Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjawab dengan why not? Kenapa tidak? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah dalam memilih bahu kita. Kenapa ujian ini hadir dalam diri kita, hanya diberikan kepada diri kita, kok enggak tetangga kita misalkan? Karena Allah ingin pahalanya sabar, Allah ingin pahalanya ikhlas, hanya dimiliki oleh diri kita. Ngapunten, teng mriki kathah ngersulone napa kathah syukure? Syukur, alhamdulillah. Ibu-ibu teng mriki nggih mboten nate ngersula, Bu nggih? Mboten, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa penderitaan,
bukankah tahajud kita senantiasa bertambah? Bukankah zikir kita senantiasa bertambah? Bukankah kita senantiasa melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang namanya ujian kenikmatan, misalkan mobil yang mewah, harta yang banyak, kemudian jabatan yang tinggi, istri yang solihah, istri yang cantik, jelita, dan lain sebagainya. Ngapunten, terkadang kita itu senantiasa lupa akan bersyukur kepada Allah. Maka Nabi Ayub senantiasa diuji oleh Allah selama bertahun-tahun dengan rasa sabarnya. Nabi Sulaiman senantiasa diuji oleh Allah selama bertahun-tahun dengan rasa syukurnya. Maka kata anak zaman now, anak Gen Z, bilangnya tergantung kita mau cosplay yang mana, Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman. Tetapi alangkah lebih baiknya kita senantiasa memperbanyak kualitas sabar kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Dan dua hal tersebut memang sangat sulit luar biasa, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Maksudnya pripun? Maksudnya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang pertama, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus senantiasa kita lakukan adalah bersabar. Kita terima dulu masalahnya. Ikhlas terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak mungkin menciptakan yang namanya puasa Ramadan tanpa merumuskan hari raya Idul Fitri setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menciptakan yang namanya gembok tanpa merumuskan kunci di sebelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menciptakan yang namanya penderitaan tanpa merumuskan kebahagiaan setelahnya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik sebuah kesulitan, sebuah penderitaan, sebuah kesedihan, ngapunten, itu pasti akan ada yang namanya rumusan kebahagiaan setelahnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini menerangkan kenapa kok sholat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Kenapa kok enggak puasa? Kenapa kok enggak zakat dan lain sebagainya? Maka ada istilah mengatakan bahwasanya dosen tidak pernah berjanji bahwasanya mahasiswa itu ketika sudah kuliah pasti dia akan sukses. Dokter juga tidak pernah berjanji bahwasanya pasien setelah suntik, setelah berobat pasti juga akan sembuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji pada diri kita, ngapunten, barang siapa yang memperbaiki sholatnya, pasti akan kuperbaiki hidupnya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang ketika kita merasa bahwasanya diri kita itu kotor, merasa bahwasanya diri kita itu terlalu banyak yang namanya dosa, kita bingung mulai dari mana untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu adalah yang harus senantiasa kita lakukan apa? Kita harus senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ini kalau tangklet ngapunten, datang ibu-ibu niki. Kalau tangklet bu, kinten-kinten jilbab dulu, nopo memperbaiki hati dulu. Jilbab dulu baru memperbaiki hati, atau memperbaiki hati dulu baru jilbab? Nah, enten sing jawab memperbaiki hati dulu. Ada mungkin yang mengatakan istilah percuma jilbaban tapi atine elek. Nah, pertanyaan yang pertama ini akan dijawab dengan pertanyaan yang kedua. Ngapunten, sholat dulu baru khusyuk atau khusyuk dulu baru sholat? Napa? Sholat dulu baru khusyuk, napa khusyuk dulu baru sholat? Sholat dulu baru khusyuk. Nah, maksudnya pripun?
Jadi kalau misalkan kita menunggu khusyuk dulu, tidak sholat. Nggak apa-apa, kita sholat aja dulu. Nggak apa-apa, misalkan Allahu Akbar, pemiane urung tak angkir. Allahu Akbar, iki mau kunci tak deket nangti yo. Sami Allahu liman hamidah, anak urung tak sangoni. Allahu Akbar. Nggih napa nggih? Nggak apa-apa. Sholat dulu mawon, sholat, pasti nanti akan khusyuk sendiri. Begitu pula terhadap jilbab. Jilbab aja dulu. Paksa diri kita dulu. Paling tidak di dalam hati kita itu punya rasa sungkan. Sungkan itu apa? Nggih sungkan, nggih. Jadi masa saya jilbaban berbuat jelek? Masa saya jilbaban berbuat maksiat dan lain sebagainya, ngapunten. Jadi paksa diri kita untuk membatasi dulu, hijab dulu. Baru kita senantiasa mempertebal yang namanya iman kita. Karena apa? Karena apa? Karena namanya hati itu pasti bolak-baliknya hati. Kadang naik, kadang turun. Maka jelas, yang namanya di dalam dunia kesehatan ada yang namanya alat pengukur jantung. Alat pengukur jantung ini apa? Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah itu menunjukkan bahwasanya jantung tersebut berfungsi dengan baik. Tapi ngapunten kalau misalkan sudah datar, berarti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu pula terhadap hidup kita. Ketika hidup kita terkadang naik turun, naik turun, naik turun, maka itu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih hidup. Tapi ngapunten, kalau misalkan kita sudah tidak naik turun, naik turun, naik turun, berarti naudzubillahi min dzalik itu sudah mati. Maksudnya mati pripun? Mati akhlaknya, mati hatinya, mati pikirannya. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi yang namanya istidraj. Kita diuji oleh Allah berupa bergelimangan harta, kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka orang yang bahagia niku adalah orang yang mampu mengadaptasi kehidupan mereka terhadap jalan dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia niku bukan orang yang segala sesuatunya baik. Namun orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu melihat hal baik dari segala sesuatu. Orang yang bahagia bukan orang yang segala sesuatunya baik. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bukan yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, istrinya cantik, skincare-nya apa? Banyak, MS Glow, Skintific, G2G, Glit to Glow. Nggih napa nggih, Bu? Kok ngertos Ustaz? Nggih, kula nggih ada garwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Namun orang yang bahagia adalah orang yang mampu melihat hal baik dari segala sesuatu. Mereka mampu mengadaptasi kehidupan mereka terhadap jalan dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita itu sebenarnya menikmati. Setiap orang pasti memiliki masalah, pasti itu. Setiap orang pasti memiliki yang namanya masalah. Ketika kita memiliki masalah itu harus dijalani. Tidak boleh lari dari sebuah masalah. Karena hakikatnya sebuah kehidupan itu merupakan sebuah perjalanan, bukan pelarian. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, apalagi terkhusus ini merupakan tanggal 28 Februari 2025, di mana tanggal terakhir di bulan Februari. Dan insya Allah kita tinggal menunggu pengumuman mawon nggih. Informasi hilalnya kita akan, dan ini merupakan hari terakhir Sya'ban, bahasanya gitu, 1446 Hijriah. Kita harus menyambutnya, datangnya bulan suci Ramadan ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi biasanya kalau misalkan sholat tarawih untuk hari pertama, hari kedua, insya Allah full nggih masjidnya nggih, full. Shaf pertama full, shaf kedua full, shaf ketiga juga full. Nah, akhirnya lama kelamaan sampai mendekati akhir bulan suci Ramadan, insya Allah shafnya mengalami yang namanya kemajuan. Maksudnya pripun? Nggih, karena yang belakang sudah ndak ada nggih, akhirnya maju. Jadi filosofinya sholat tarawih niku pripun?
Bukan siapa yang datang lebih awal, namun siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Maka khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita harus senantiasa memanfaatkan sebaik mungkin bulan-bulan yang penuh berkah ini. Misalkan amal soleh, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula terhadap kemaksiatan. Para bapak, para ibu yang Allah hormati, jadi ada 3 kunci kehidupan untuk mengantarkan hidup kita insya Allah menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Yang pertama adalah man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Barang siapa yang bekerja keras pasti dia akan sukses. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha merubahnya. Jadi kewajiban kita niku ngapunten selayaknya karyawan. Bekerja, dan bekerja. Kewajiban bos adalah menggaji karyawan. Napa? Berarti otomatis membagikan uang-uang dari hasil pekerjaan. Namun terkadang banyak karyawan yang ikut campur terhadap proses pembagian gaji yang harusnya itu merupakan kewajiban dari bosnya. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan dari bos tersebut. Pasti tidak enak, pasti tidak nyaman. Begitu pula terhadap diri kita, ngapunten. Karena kewajiban kita niku napa? Meniatkan semua aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang perlu kita ikhtiarkan, mari kita ikhtiarkan. Apa yang perlu kita upayakan, mari kita upayakan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus senantiasa melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, nah ini yang paling sekali banyak orang lupa, itu adalah bertawakal kepada Allah. Berpasrah akan hasil yang sudah kita ikhtiarkan. Itu yang banyak sekali orang lupa. Karena itu merupakan ranah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ranah kita. Maka kewajiban kita adalah berikhtiar. Kunci kehidupan yang kedua adalah man sabara wa dhafira. Barang siapa yang bersabar pasti dia akan beruntung. Itu sudah pasti. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, jadi ada seorang jamaah yang kebetulan itu sudah didiagnosa komplikasi. Sudah berobat ke mana saja, bahkan ke luar negeri. Dan akhirnya dokter memvonis bahwasanya ngapunten, ini tinggal menunggu waktunya. Tapi barokahnya sabar, barokahnya husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas terhadap apa yang sudah diujikan, yang diterima oleh dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, akhirnya sembuh total. Maka dari hal ini kita bisa belajar, Bapak Ibu, jangan pernah batasi pertolongan ilahi terhadap pola pikir yang kita ngerti. Jangan pernah batasi hasil kita terhadap pola pikir kita. Nggih napa nggih? Karena memang itu betul. Akal kita itu terbatas, pikiran itu terbatas. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tanpa batas. Kunci kehidupan yang ketiga adalah barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Hidup kita layaknya bercermin. Ketika kita tersenyum terhadap cermin, maka bayangan yang dihasilkan juga akan tersenyum terhadap diri kita. Kemudian kita tidak tersenyum terhadap cermin, maka bayangan yang dihasilkan juga tidak akan tersenyum terhadap diri kita. Namun sebaliknya, ketika kita sudah tersenyum terhadap cermin, tapi bayangan yang dihasilkan tidak memantulkan senyuman kepada diri kita. Lantas bagaimana apa yang kita lakukan? Ketika kita sudah menanamkan sebuah kebaikan, pasti memanennya sebuah kebaikan. Ketika menanamkan sebuah keburukan, otomatis panennya pun juga sebuah keburukan. Tapi Ustadznya punten, bagaimana kalau misalkan kita sudah menanamkan kebaikan, tapi feedbacknya tidak sesuai dengan apa yang kita tanam? Kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cerminnya yang pecah, mungkin cerminnya yang rusak. Dalam arti apa? Bahwasanya mungkin lawan bicara kita yang perlu diperbaiki, perlu muhasabah diri. Para bapak, para ibu yang Allah hormati,
Jadi khususnya di zaman modern seperti ini kita harus hati-hati. Karena penyakit hati itu sudah sangat luar biasa. Apalagi hidup kita itu hidup bersosial. Hidup bersosial, hidup berumah tangga, punya tetangga. Teng mriki ngapunten, repotnya orang-orang termasuk saya, nggih, ngapunten, termasuk saya. Namanya penyakit hati itu pasti ada. Nggih napa nggih? Namanya iri hati. Letaknya pasti ada di dalam hati. Misalkan ada tetangga kita yang beli kulkas baru, hati kita panas. Kemudian tetangga kita anaknya berprestasi, hati kita juga panas. Wonten apa mboten? Ibu-ibu biasanya sering gosip napa mboten, Bu? Alhamdulillah. Ketinggalan mau kena ijo kok sering. Okay. Allah sholli ala Muhammad. Tanggamu tuku mobil sedan, rino wengi tambah dan tanggamu tuku mobil kijang, rino wengi kejang. Tanggamu tuku mobil Pajero, kowe panas jopo. Tanggamu tuku mobil Avanza, urip ora bahagia. Monggo sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten napa mboten? Alhamdulillah. Jadi memang namanya penyakit hati itu memang sangat sulit luar biasa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi hal itu menunjukkan bahwasanya namanya hati itu bolak-baliknya hati. Termasuk hati itu ibarat sebuah wadah. Jika hati tersebut kita berikan wadahnya cuma 1 gelas, kita berikan garam, otomatis asinnya luar biasa. Namun ketika misalkan hati itu seluas lautan, wadahnya besar, diberikan 1 sendok garam, pasti juga tidak akan terasa. Begitu pula terhadap hati kita. Hati itu tergantung dari rasa syukur kita, wadah kita, lapang dada kita, lapang atau tidak hati kita. Terkadang kita merasa bahwasanya ya Allah, hidup saya tidak beruntung ya Allah. Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Terkadang ngapunten kita itu senantiasa mengeluh. Tidak selalu yang namanya bersyukur kepada Allah. Hidup kita itu sebenarnya tidak lepas dari 2 hal. Sabar dan syukur. Maka jelas di dalam Islam mengajarkan bahwasanya ketika kita melakukan aktivitas, kita harus niatkan semua aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menunjukkan bahwasanya kerja niku ibadah dan rizki itu ibaratnya jatah. Ketika kita sudah menanamkan konsep seperti itu, kerja adalah ibadah, rizki adalah jatah, insya Allah hati kita akan lapang. Terkadang kita sudah memulai aktivitas kita sangat capek sekali dan lain sebagainya, isine namo ngersulo, ngapunten. Maka ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwasanya ada kisah sahabat Nabi yaitu Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan dan ada Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab itu merupakan seorang panglima perang yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Beliau senantiasa melakukan aktivitas yang namanya menjadi panglima perang. Beliau menggunakan jabatan dan kedudukannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya Utsman bin Affan. Beliau merupakan saudagar yang kaya raya. Beliau senantiasa melakukan aktivitas yang namanya jual beli, yang kemudian keuntungannya senantiasa disodakohkan kepada fakir dan miskin.
Nah, kemudian ada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sahabat Nabi yang cerdasnya di luar nurul, di luar nalar. Jadi beliau senantiasa melakukan aktivitas yang namanya majelis keilmuan. Seperti ini, majelis taklim, mengamalkan sebuah keilmuan. Nah, kemudian tiba-tiba datanglah seorang budak yang namanya Bilal bin Rabah. Ketika Umar bin Khattab sudah menggunakan jabatan dan pangkatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika Utsman bin Affan sudah menggunakan hartanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika Ali bin Abi Thalib sudah menggunakan keilmuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lantas saya tidak memiliki ketiga hal tersebut, apakah saya masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya beliau berpikir, saya memiliki kelebihan, yaitu berupa tenaga dan akhirnya berupa suara. Akhirnya beliau senantiasa mengabdikan dirinya untuk mengurus masjid, bahkan mengumandangkan adzan sholat 5 waktu. Akhirnya berita wafatnya Bilal bin Rabah sampai kepada para sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan informasi bahwasanya saya mendengar terompah kaki Bilal bin Rabah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang dinamakan sebuah kesuksesan tidak hanya diukur dari pangkat dan jabatan. Yang dinamakan sebuah kesuksesan tidak hanya diukur dari sebuah harta benda. Yang dinamakan sebuah kesuksesan tidak hanya diukur dari sebuah keilmuan. Namun apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, ketika kita sudah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah merupakan kesuksesan yang hakiki. Makanya tadi bahwasanya kita harus senantiasa menanamkan konsep kerja adalah ibadah dan rizki adalah jatah. Terkadang ngapunten kita itu senantiasa mengharapkan yang namanya uang dan uang. Nggih napa nggih? Napa malih sing remen arto niku jaler napa estri biasane? Estri, jaler napa estri? Jujur Bu nggih, estri. Nggih, ngapunten. Terkadang kita itu senantiasa menginginkan yang namanya uang dan uang. Tetapi kita boleh menjadikan uang sebagai salah satu tujuan hidup kita. Tetapi alangkah baiknya kita niatkan semua itu karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi dosen kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tukang parkir kita niatkan semua aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pokoknya peran masing-masing kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Artinya apa? Bahwasanya ada kisah Nabi Yusuf yang bermimpi kemudian disampaikan kepada ayahnya, wahai ayah, saya bermimpi ada 11 bintang, 11 bulan dan 11 matahari yang sujud di kaki hamba. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin atas izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin atas kuasa Allah. Rizki kita, mati kita, lahir kita, itu murni, hak mutlak, hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kewajiban kita itu adalah beraktivitas, bekerja, menjalani aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu engkang kaula hormati, jadi khususnya menyongsong bulan suci Ramadan ini, kita harus mempertebal iman kita. Marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah mencintai para pendosa akan istighfarnya daripada orang yang soleh yang sombong terhadap amalnya. Karena orang yang soleh memiliki kesempatan untuk menjadi salah. Orang yang salah juga memiliki kesempatan untuk menjadi soleh. Nggih napa nggih? Jadi yang harus senantiasa kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khususnya di bulan suci Ramadan ini, semua harus kita tingkatkan. Baik itu amalan soleh, kemudian ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Kita tingkatkan semuanya. Sholat kita yang awalnya sholat sunnah kita cuma sholat duha,
kita tambah menjadi sholat tahajud, qiyamul lail, bangun malam. Nek dalu nggih biasane nggih tangi Bu nggih. Nggih. Biasane napa? Pipis mawon, piece of cur nggih. Pipis mawon. Ya, alangkah lebih baiknya kita wudhu, kemudian kita sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Karena nopo, itu adalah amalan-amalan yang sangat luar biasa. Perintah sholat itu luar biasa loh Bapak Ibu. Maksudnya pripun? Maksudnya begini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah perintahkan yang namanya ibadah puasa, maka ayat saja yang turun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan yang namanya sodakoh, maka ayat saja yang turun. Namun berbeda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan yang namanya perintah ibadah sholat 5 waktu, maka Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat-malaikat, kemudian melakukan perjalanan dan langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luar biasanya perintah sholat. Nah, contoh yang kedua, ketika kita melakukan ibadah puasa, kita juga bisa sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Nggih napa nggih? Batal napa mboten? Mboten. Sedekah pun juga kita bisa sambil bernyanyi. Tapi ketika kita melakukan sholat, Allahu Akbar, begadang jangan begadang, otomatis batal. Hal itu menunjukkan apa? Pentingnya dan dahsyatnya luar biasanya sholat. Kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ngapunten, ada, saya berikan filosofi, ibu-ibu yang mukenanya hijau tua, ditowel tangannya oleh temannya yang pakai mukena hijau muda, terkadang tidak tersinggung. Kemudian ditowel pundaknya juga tidak tersinggung. Tapi ngapunten, kalau ditowel kepalanya, terkadang kita juga marah, kita tersinggung. Hal itu menunjukkan apa? Puncak harga diri seorang manusia itu berada di kepala, karena di dalamnya ada akal dan pikiran. Namun ketika kita melakukan yang namanya sholat 5 waktu, ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ada ruku, ada i'tidal, kemudian ada sujud. Ketika kita melakukan yang namanya sujud, kepala kita sama derajatnya terhadap kaki kita. Hal itu menunjukkan apa? Bahwasanya puncak penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu merupakan puncak penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz ngapunten, bagaimana kalau misalkan sholat tapi maksiat, sholat tapi berbohong, sholat tapi korupsi, nggih napa nggih? Maka memang idealnya orang yang sholat harusnya tidak maksiat, orang yang sholat harusnya tidak berbohong, orang yang sholat harusnya jujur, itu idealnya. Maka wala talbisul haqqa bil batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencampur adukan mana yang hak dan mana yang batil. Itu merupakan salah satu alasan kenapa Allah menciptakan yang namanya 2 malaikat, yaitu Raqib dan Atid, sebagai pencatat amal baik dan pencatat amal buruk kita. Karena kelak sesungguhnya kita itu akan dihisap, akan diperhitungkan amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimbang mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira kebaikan kita itu lebih besar atau lebih banyak daripada keburukan kita, kemaksiatan diri kita. Karena semua yang kita lakukan itu pasti akan ada yang namanya pertanggung jawabannya. Para bapak, para ibu yang kula hormati, jadi sholat 5 waktu itu dahsyatnya luar biasa. As-sholatu imaduddin, sholat itu merupakan tiang agama. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih napa nggih? Jadi kalau memang hidup kita pengen enak, ya sudah, kita niatkan sholat kita memang benar-benar karena Allah, bukan meniatkan ibadah kita karena dunia. Nggih. Jangan sampai kita terpleset niatnya. Boleh kita meminta, tapi tetap kita memberikan yang namanya kemurnian niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita punya pasangan, semakin kita cinta terhadap pasangan, maka apapun pasti akan
dilakukan. Nggih napa nggih? Napa malih nek manten anyar ngoten niku nggih. Masya Allah luar biasa sayang. Sampun maem napa dereng. Nah, napa malih sakniki nek pun manten sepuh. Insya Allah harmonisasinya juga luar biasa. Tapi kita juga bisa harus belajar dari yang namanya pengantin lama, pengantin yang sudah sepuh. Berapa ribu kali mereka saling memaafkan. Nah, hal itu menunjukkan bahwasanya memang kita itu hidup itu tidak lepas dari yang namanya ibadah. Pokoknya yang pertama adalah tetap niat. Jangan sampai kita terpleset niatnya karena dunia. Jadi kita tidak boleh, misalkan saya sholat bukan karena Allah, tapi karena biar diberi pajero, biar diberi harta yang banyak, biar diberi rumah yang banyak. Ngapunten, Allah Subhanahu wa taala yang sudah tahu porsinya. Kenapa kok kita tidak diberikan Alphard? Misalkan kita sudah minta Alphard kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah siapkan garasinya belum? Filosofinya adalah ketika anak kecil minta sepeda motor, anak SD minta sepeda motor, apakah kita selaku orang tua juga pasti akan memberikan? Tidak, karena kita tahu mana yang terbaik untuk anak-anak. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu yang terbaik untuk diri kita. Kesiapan mental kita. Kita bisa bayangkan kalau misalkan direalisasikan, otomatis nanti akan jatuh. Otomatis nanti belum maintenance motornya, olinya dan lain sebagainya. Jadi yang harus senantiasa kita lakukan adalah kemurnian niat. Harus benar-benar kita jaga. Puasa ya karena puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, napa malih? Ketika puasa kita hanya sekedar niatnya menahan lapar dan menahan dahaga. Ngapunten, kambing pun juga bisa. Enggak usah dikasih makan sampai maghrib aman. Tapi yang dinamakan puasa itu adalah ngrekso niku napa? Menahan diri kita untuk dari sesuatu hal yang membatalkan puasa, menjaga emosi kita, menjaga amarah kita, menjaga nafsu kita. Hal itu sudah sangat luar biasa pentingnya. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, ngapunten isaknya sudah kurang 1 menit. Berarti pas nggih. Nggih. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, jadi kesimpulannya yang harus senantiasa kita lakukan napa? Kita itu jangan lupa bahagia. Pokoknya ingat nama saya saja. Ustadz siapa nggih? Tadi Ustadz Farhi. It's not Fakhri but also Farhi. Bukan Fakhri tapi Farhi. Kalau cewek mungkin Fariha. Nah, makaten kalau wau bilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun agung ing pangapunten. Semoga yang hadir pada kesempatan hari ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Semoga panjenengan sedaya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan barokah selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa afina ma'al abrar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten kalau wau kula tutup kanthi pantun, ada jamu, ada kayu. Cakep ngoten lho, Pak. Ada jamu, ada kayu. Walaupun kita jarang bertemu tetap aku ucapkan I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.